Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good night to all the people listening to this podcast. Welcome to PPDC Podcast Season 2, sebuah podcast yang tidak hanya membahas tentang debat, tetapi juga membahas isu-isu farmasi yang fresh dan tentunya update dong. Kayaknya kurang asik nggak sih kalau audiens kita belum kenal siapa yang lagi ngobrol sekarang? Wah, bener juga tuh. Kita kenalan dulu yuk ke audiens. Ya udah, aku duluan ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Helmi Fatih. Aku dari angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Halo, perkenalkan nama aku Elvira Zara dari angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dan tentunya bukan hanya kita berdua aja nih. Di belakang layar masih banyak anggota yang membantu dari Pancasila Pharmaceutical Debat Club periode 2021-2022, terutama untuk BPH Keilmiahan, BPH PPDC, Divisi Podcast, Divisi Kabar, Divisi Pelatihan, dan Lomba. Oke, Elvira. Jadi hari ini adalah hari yang cukup spesial ya untuk kita berdua. Karena hari ini adalah episode pertama kita di PPDC Podcast untuk periode 2021-2022. Benar banget nih, ngomong-ngomong kita mau bahas apa sih pada episode kali ini? Wah, tentunya kita akan bahas topik yang menarik dan bermanfaat untuk public speaking dan juga debat dong. Oh, jadi topik ini bukan hanya untuk debat ya, tetapi bisa untuk public speaking juga ya? Iya, betul sekali, Vira. Aku udah penasaran banget nih sama temanya. Aku juga denger-denger ya, kalau kita nggak berdua aja loh. Oh ya, boleh kasih tahu dong kita sama siapa kali ini? Iya, hari ini kita nggak sendiri nih. Kita ditemenin sama seseorang. Siapa tuh? Nah, karena kamu juga belum kenal sama narasumber kita hari ini, kita kenalan dulu yuk sama Kak Yuliansyah. Jadi, Kak Yuliansyah merupakan lulusan dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2022. Saat ini, Kak Yuliansyah sedang menjabat sebagai staf ahli kajian strategis atau Kastrat Nasional Isma Farsi. Dan beliau sudah meraih beberapa penghargaan nih. Di antaranya, beliau adalah penerima beasiswa IKA UMS Scholarship dan second runner-up mahasiswa berprestasi Fakultas Farmasi pada tahun 2021, serta banyak lagi penghargaan yang lain. Bisa juga nih dikepoin sosial medianya Kak Yuliansyah nanti ya. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita sapa bareng yuk. Halo Kak Yuliansyah. Oke, halo Elvira dan teman-teman yang lain. Ya, kami ucapkan ya Kak, selamat datang. Welcome to our PPDC Podcast. Gimana nih kabarnya Kakak? Oke, sejauh ini masih baik-baik saja ya, seperti itu. Selayaknya mahasiswa farmasi, jadi setidaknya meminimalisir emosi negatif itu sudah cukup bagus, seperti itu. Oke, baik Kak. Semoga sehat selalu ya Kak. Kalau sekarang Kak Yuliansyah ini lagi sibuk apa nih? Dan punya planning apa untuk kedepannya? Oke, kalau untuk sekarang memang kesibukannya adalah akan menjelang Munas ya, jadi akan melakukan laporan pertanggungjawaban di sana, seperti itu, dan kemudian juga mungkin setelah ini akan mendaftar profesi kembali, selayaknya mahasiswa tenaga kesehatan ya, pasti akan ada profesi seperti itu. Dan kemudian untuk jangka panjangnya tentu kakak sangat-sangat tertarik dengan sustainability ketika dalam pembuatan startup farmasi itu, yang bergerak di bidang end-to-end pendidikan. Nah, mungkin itu sih yang masih kakak perjuangan sampai sekarang dan pengen kakak bangun seperti itu di tatanan mahasiswa. Seperti itu, Elvira. Oke, lumayan padat ya Kak untuk jadwalnya. Semangat terus ya untuk Kak Yuliansyah. Ya, semangat juga buat teman-teman. Oke, kalau dari perkenalan tadi nih, kita bisa tahu Kak Yuliansyah itu cocok banget buat bahas topik kita untuk hari ini. Jadi topik yang akan kita bawakan pada episode kali ini yaitu mengkritik dengan cara apik. Wah, ini sih berhubungan dengan debat ya. Mengkritik, kita bahas dulu deh ya dengan narasumber kita. Apakah Kak Yuliansyah udah siap nih untuk ngobrol bareng dengan kita? Tentu, pastinya saya sudah sangat-sangat siap seperti itu untuk kita membahas terkait bagaimana cara mengkritik dengan apik ya, dan kemudian bagaimana cara menangkal hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut seperti itu. Oke, kita mulai deh Kak dari yang pertama nih Kak. Apa sih arti dari kritik atau mengkritik itu sendiri ya Kak? Oke, get it. Jadi sebenarnya kalau misal berkenaan dengan kritik ya, secara terminologi sebenarnya kalau yang berkaitan dengan kritik adalah kita menyampaikan sebuah hal yang dimana hal tersebut itu erat banget kaitannya dengan konstruktivisme. Jadi akan ada hal yang konstruktif dengan berbagai cara apapun gayanya. Jadi kritik itu sebenarnya bebas nilai teman-teman. Yang artinya bahwa kritik itu tidak masalah ketika dia disampaikan dengan cara apapun. Atau dalam artian mungkin bisa menggunakan metode sarkasme. Itu tidak masalah.
mengkritik, atau mau menggunakan satire, itu pun juga bisa seperti itu. Satire, sindiran halus, dan kemudian sarkasme yang agak sedikit frontal, semuanya no problem seperti itu untuk menggunakan atau melakukan kritik seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit terkait kritik ya. Oke, jadi kritik itu bersifat bebas ya, Kak. Ya, betul. Kemudian nih, menurut Kakak, ketika kita menyampaikan suatu kritik, bagaimana cara kita menyampaikan kritik tersebut dengan baik dan benar? Oke, baik. Nah, ini sebenarnya saya mungkin akan membawa kalian ke ranah di mana konsep kritik itu agak sedikit berbeda seperti itu. Karena acuan saya dan basic keilmuan saya sebenarnya kalau misal dalam pergerakan dan kemudian hal-hal yang berkenaan dengan kritik, tentunya itu berkaitan dengan filsafat seperti itu. Nah, jadi kita main-main nih di ranah filsafat dan kita coba gali nih kira-kira kalau dari ranah filsafat tuh sebenarnya kayak gimana. Nah, salah satunya tadi bahwa kritik itu bebas nilai seperti itu. Nah, itu setidaknya membuka bahwa memang yang ada perbedaan antara sebuah adab dan kemudian dengan kritik seperti itu. Dan kita juga bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang berada di Indonesia. Nanti kita sampaikan juga faktor-faktornya. Oke, jadi karena apa? Karena menurut saya kalau misal berkenaan dengan filsafat, tentu ini akan menjadi menarik dan kemudian ibarat kata filsafat adalah sebuah pisau dan dunia itu adalah daging dan sayurnya, maka harapannya setelah ini teman-teman akan mudah untuk memotong daging dan sayur kehidupan tersebut karena sudah memiliki pisaunya seperti itu. Ada pisau yang tajam dan lain sebagainya. Oke, intermezzonya sudah cukup dan kemudian berkenaan dengan kritik yang baik kayak gitu ya. Oke, kita perlu membagi dulu. Jadi kritik ini perlu kita sesuaikan dengan keadaan kondisinya. Pertama, kalau menurut Kakak itu berdasarkan mikropolitiknya. Nah, jadi kalau misal mikropolitik, maka kritik itu ditujukan kepada hubungan-hubungan yang berkenaan dengan kehidupan teman, tetapi yang paling dekat. Contoh, mungkin hubungan teman-teman dengan orang tua, hubungan teman-teman dengan adik, hubungan teman-teman dengan guru teman-teman, hubungan teman-teman dengan mungkin orang-orang yang berada di sekitar teman-teman seperti itu. Jadi rumah tangga, guru, dan murid, kemudian iklan-iklan itu sebenarnya juga masuk dalam mikropolitik. Nah, biasanya kalau misal di dalam mikropolitik itu yang digunakan adalah doksa. Nah, doksa itu adalah konsep di mana adanya kekuasaan simbolis seperti itu. Nah, kekuasaan simbolis itu berkaitan erat dengan kendali atau dominasi suatu hal. Jadi contoh, misal ada orang tua, maka teman-teman akan menyampaikan sebuah kritik kepada mereka. Tapi karena tadi kondisinya adalah mikropolitik dan kemudian pertimbangannya banyak banget ya faktornya. Dan menurut Kakak, kalau misal teman-teman ingin mengkritik orang tua, itu tidak bisa dengan konsep makropolitik. Nah, kita mikropolitik dulu. Jadi kalau misal mikropolitik itu dominasi dari logisnya, keadaan logis, keadaan rasionalnya itu harus disesuaikan dengan emosinya. Jadi ketika teman-teman ingin menyampaikan kritik, maka tidak bisa seperti teman-teman berada di sebuah forum kemahasiswaan untuk pada keadaan mikropolitik. Contoh seperti tadi, teman-teman ke adik, teman-teman ke orang-orang terdekat, teman-teman ke keluarga, dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu adalah langkah penyesuaian terlebih dahulu untuk awalan ya. Dan kemudian yang kedua adalah makropolitik. Jadi kalau makropolitik ini lebih kepada teman-teman itu pada tatanan kewarganegaraan. Teman-teman sebagai patriotis dan rasionalis, seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman tentu perannya adalah advokator atau mungkin masyarakat itu sendiri dengan pemerintahnya. Nah, karena apa? Karena kekuasaan simbolisnya adalah biasanya di negara Indonesia yang pipes of corruption power-nya itu gede banget, alhasil di sana pasti ada hegemoni. Nah, perbedaannya tadi, kekuasaan simbolis yang ada di dalam mikropolitik adalah doksa, dan kalau misal kekuasaan simbolis yang ada di makropolitik itu adalah hegemoni. Nah, hegemoni ini cenderung dibutuhkan keluarnya emosi tapi bukan hard feeling gitu ya. Jadi harapannya memang no hard feeling tapi kita mengeluarkan emosi itu untuk sebuah penekanan. Nah, ini kritik terhadap makropolitik. Oke, dan kemudian balik lagi ini lebih potensial menggunakan kritik dengan pertimbangan perasaan si yang terdampak kekacauan. Kalau mikropolitik, kalian memikirkan si yang kalian kritik. Tapi kalau makropolitik, itu adalah si yang terdampak kekacauan, berarti masyarakat itu sendiri. Jadi teman-teman itu emosinya lepaskan saja kepada pemerintah, tapi tetap mempertimbangkan tadi emosionalnya ke arah
mereka yang berada di masyarakat. Tapi kalau misal mikropolitik, maka yang perlu kalian jaga perasaannya adalah mereka yang kalian kritik. Nah, itu perbedaan dasarnya sebenarnya. Oke, yang ketiga, dalam forum demokratis seperti itu ya. Nah, ini forum demokratis ini menurut saya adalah forum yang bebas nilai. Dan kemudian ya, kalau semisal berkenaan dengan yang ketiga tadi, dengan forum demokratis atau forum mahasiswa, semisal musyawarah nasional atau mungkin rapat kerja nasional atau mungkin di teman-teman UP dengan namanya sendiri seperti itu ya, kalau dikonversi apapun itu, konferensi mahasiswa dan lain sebagainya, intinya konteksnya lebih mengarah kepada no hard feeling-nya, dan seharusnya tidak boleh ada kata baper di sana, karena ya forum persidangan adalah waktu di mana penyampaian pikiran itu tidak lagi menggunakan etika yang baik, teman-teman. Sebenarnya lebih ke arah sana. Dengan pertimbangan emosional. Karena di dalam forum yang memiliki etika adalah perilaku motorik. Nah, itu penting ya. Etika atau adab itu berlaku untuk perilaku motorik. Jadi perlakuan teman-teman. Dalam artian nih, apakah teman-teman akan menampar orang lain ketika teman-teman mengkritik? Nah, itu yang salah sebenarnya di sana. Tapi isi pikiran itu bebas nilai. Karena kalau isi pikiran yang teman isi dengan cara baik atau lebih baik atau sopan santun, maka itu adalah kemunafikan. Sebenarnya gampangnya kayak gitu. Bahkan masuk ke dalam sebuah perlombaan, semisal debat kayak gitu ya, debat competition. Nah, itu bisa juga sebenarnya. Dan teman-teman pasti ada konsep counter mechanism, membanggakan diri sendiri, menyalah-nyalahkan mereka, itu pasti ada penilaian seperti itu. Nah, makanya kekuasaan tadi itu harapannya memang menyesuaikan dengan seninya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pada kali ini deh. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik Kak. Ternyata menyampaikan kritik itu ada perbedaannya Kak, dan triknya tersendiri. Betul. Sekarang aku mau nanya nih Kak, bagaimana sih kita menanggapi suatu kritik yang disampaikan seseorang kepada kita? Menanggapi ya. Oke, get it. Nah, jadi seperti ini. Kalau semisal berkenaan dengan menanggapi, ada beberapa konsep ya. Kalau di dalam keilmuan linguistik seperti itu yang saya pelajari, jadi ini sebenarnya sub dari ilmu filsafat tadi, dia masuk ke ranah sastra dan linguistik, dan ini sebenarnya dipelajari oleh teman-teman yang berasal dari jurusan filsafat atau jurusan sastra dan bahasa seperti itu. Nah, itu namanya adalah critical discourse analysis. Nah, jadi itu analisis wacana kritis. Jadi kalau semisal skripsi mereka itu biasanya akan menggunakan hal tersebut, tapi sekarang jarang untuk menggunakan hal tersebut karena memang belum trennya. Tapi suatu keasikan tersendiri ya kalau semisal nih kita dari farmasi udah tahu duluan gitu konsep terkait hal ini, karena berbeda antara analisis wacana kritis dengan analisis wacana seperti itu. Jadi wacana kritis itu lebih ke arah kita sudah mulai masuk ke dalam sosial dan budayanya, sosiopolitiknya, tapi kita mengetahui gitu dan ingin menelanjangi sebuah permasalahan tersebut. Nah, melalui kritik dan lain sebagainya, atau bahkan masuk ke dalam jurnal seperti itu. Oke, berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana sih kita ya mengetahui atau menangkal atau cara mempertahankan diri atau mungkin cara menyerangnya? Ini ada beberapa nih, mungkin yang akan kakak sampaikan. Oke, cara mengkritik yang bagus pertama ya, sebelum kita membahas terkait menangkal. Pertama, kalian membutuhkan yang namanya neologisme. Neologisme ya. Jadi neologisme ini sebenarnya adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang ilmiah, seperti itu. Oke, contoh, mungkin semisal kita bertanya, apakah kamu tahu filosofi Grondslag gitu. Ini cara yang bagus untuk mengkritik, atau bahkan mungkin counter mechanism, atau bahkan penyerangan. Karena apa? Karena berpotensi orang yang dikritik ya, terutama kepada debat club, seperti itu akan kebingungan menjawabnya seperti apa. Kalau di dalam forum mahasiswa, ini juga penting sebenarnya untuk dilakukan. Karena apa? Kita menguji pengetahuan seorang calon pemimpin. Kita ingin menguji pengetahuan mereka-mereka yang sedang menjalankan student government seperti itu. Nah, ini jadi ada bahasa-bahasa khusus yang dipelajari selama berjalannya forum. Menurut kakak, itu juga sangat-sangat bagus kayak gitu loh. Untuk penambahan padanan-padanan kata dari mahasiswa farmasi yang dalam tanda kutip dua, memang umumnya kita itu terlalu fokus dengan akademiknya, seperti itu. Oke, nah itu neologisme. Jadi
ada bahasa atau ada kalimat yang asing terdengar oleh orang umum. Tapi harapannya itu memang difungsikan untuk hal-hal seperti tadi. Oke, kemudian yang kedua adalah sensor. Nah, ini pada keadaan status quo yang buruk, dan ini diperparah lagi dengan statement kita, kayak gitu. Nah, ini semisal dalam keadaan seperti ini. Oke, kita bertanya, bagaimana rasanya diturunkan dari jabatan dan ditolak semua LPJ gitu? Status quo-nya dia buruk karena dia melakukan suatu kesalahan dan kemudian kalian perparah. Alhasil, tujuan yang kalian inginkan adalah dari kritik tersebut, output-nya dia memang benar-benar mungkin lebih dikatakan seperti apa ya, harus bermuhasabah dengan apa yang dia lakukan, ketidakoptimalan yang dia lakukan, seperti itu. Agar di kemudian hari ada langkah-langkah konstruktif untuk dirinya sendiri dan kemudian untuk forum. Karena ya balik lagi, yang namanya pertanggungjawaban, forum mahasiswa, forum debat, dan lain sebagainya, intinya semuanya no hard feeling. Oke, dan kemudian yang ketiga, ada yang namanya aristokratisme university gitu. Jadi itu lebih ke arah bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh mahasiswa atau bahasa-bahasa yang sering digunakan pada pergerakan gitu. Pasti ada bahasa-bahasa yang seperti itu, konsolidasi, audiensi gitu. Nah, itu kan bahasa-bahasa pergerakan. Save John dan lain sebagainya. Tapi kalau misal aristokratisme ini lebih luas daripada itu. Jadi bukan cuma pergerakan, dan itu bisa banget kalian gunakan juga seperti itu ya. Dan ya, kayak misal contoh kekerasan simbolis, kekuasaan simbolis, kan itu juga membingungkan sebenarnya bahasanya. Tapi teman-teman bisa ngecek lagi setelah ini seperti apa kayak gitu arti aslinya, dan kemudian bisa diadopsi ketika teman-teman ingin melakukan kritik terhadap pemimpin, kritik terhadap musuh pada kompetisi debat dan lain sebagainya seperti itu. Oke, dan kemudian juga ada seni dan bahasa strategi ya. Jadi yang bisa digunakan untuk menangkal atau mungkin yang perlu teman-teman antisipasi sebenarnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah antisipasi. Jadi ada beberapa teknik kayak gitu yang perlu teman-teman antisipasi. Jadi kalau semisal nih muncul allodoxia, nah ini allodoxia beda lagi nih. Allodoxia itu adalah heterodoxa sama sinonim, anggap aja kayak gitu, yang adalah wacana alternatif. Wacana ini sebenarnya adalah mengendalikan keadaan sosial. Nah, ini masuk ranah filsafat ya. Jadi mungkin akan ada beberapa hal yang agak sulit untuk dipikirkan, tapi ketika dipikirkan lebih mendalam nanti akan masuk seperti itu. Jadi wacana itu adalah praksis sosial. Kenapa disebut praksis sosial atau segala hal yang mengendalikan dunia ini sekarang? Karena ya memang rejim dan kemudian kekuasaan dan kemudian kehidupan, apa yang kita lakukan semuanya berlandaskan terhadap wacana. Wacana beda dengan bahasa. Bahasa kan mungkin terbatas. Semisal saya ingin ke pasar, tapi wacana itu erat kaitannya dengan temporalitas waktunya, ruangnya, subjeknya siapa, objeknya siapa, seperti itu. Nah, itu kayak benar-benar menyampaikan bahwa keadaan di praksis sosial. Beda dengan praktik sosial ya. Praktik itu terlalu berkaitan dengan keilmiah atau mungkin hal-hal yang sifatnya memang theoretically. Tapi kalau praksis itu berkenaan erat dengan keadaan sosial, budaya, dan politik, seperti itu. Nah, kalau misal di sini, oke, wacana alternatif itu allodoxia. Contoh ya, semisal nih ada seorang ibu di kantin mengatakan bahwa tidak boleh mengambil apel karena Tuhan sedang mengawasi kalian gitu. Jadi ini contoh aja, percontohan buat teman-teman, dan ini bisa diadopsi sebenarnya allodoxia ini. Jadi apel tadi itu ditulisin tuh ada semacam sign, ada tanda bahwa apel ini nggak boleh dicuri gitu karena Tuhan sedang mengawasi ini kayak gitu ya. Dan caranya adalah wacana alternatifnya. Oh, ternyata ada nih anak SMA tersebut yang menuliskan atau membuat sign baru pada rak brownies. Nah, di rak brownies ini dia tuliskan seperti ini. Awas gitu. Kita bisa mengambil semua brownies yang ada di sini. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengawasi si apel. Nah, itu. Ini adalah permainan allodoxia sebenarnya. Tidak terlalu menyerang, tapi ini bisa mematikan gitu. Counter mechanism yang juga sangat-sangat bisa mematikan dengan elegan ya, bisa diadopsi dimanapun. Oke, itu contohnya. Dan kemudian ada subversi. Subversi ini lebih kepada kita membalikkan keadaan, teman-teman. Jadi membalikkan keadaan dari konteks yang dia berikan, seperti itu. Dan memang erat kaitannya, mengkritik secara apik ini lebih kepada teman-teman itu critical thinking-nya, analytical thinking, dan kemudian counter mechanism-nya, seperti itu. Jadi mengkritik itu juga butuh pemikiran yang cepat dan teliti ya, dalam waktu yang sepersekian detik
pada saat itu juga. Karena teman-teman perlu menyesuaikan dengan keadaan di mana oke, forum tersebut nanti dia akan membawa hal ke sini, kemudian forum yang debat dia akan membawa ke arah sini, maka kritiknya itu pun berubah secara drastis, dinamis. Nah, jadi harus menyesuaikan dengan keadaan tersebut juga. Jadi berpikir cepat itu sangat-sangat dibutuhkan. Oke, balik lagi ke subversi. Nah, ini pernah, kalau misal teman-teman tahu ya, ada pahlawan namanya Haji Agus Salim. Nah, itu dulu pada saat konferensi internasional dia pernah tuh mengalami sebuah pelecehan verbal ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi dia menurut kakak keren banget untuk menjawab baliknya. Dan dia nge-counter hal tersebut di dalam forum itu secara gamblang juga kepada orang-orang lain. Nah, jadi pada saat itu ada semacam delegasi ya, atau mungkin diplomat dari luar yang mengatakan bahwa Haji Agus Salim itu mirip dengan kambing. Karena apa? Karena janggutnya yang mungkin dalam satu kepalan seperti itu. Karena kan biasanya Islam kan mungkin di agama ini itu juga ada syariat terkait hal tersebut seperti itu. Nah, alhasil orang luar itu mengata-ngatannya bahwa oh mirip kambing, dan habis itu mungkin divisualisasikan dengan suara kambing itu sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu suara kambing seperti apa, dan orang tersebut, diplomat luar negeri tadi itu selalu mengeluarkan suara-suara tersebut dengan tadi balik lagi critical analytical thinking, dan kemudian sampai kepada counter mechanism yang harus dipikirkan sepersekian detik. Maka Haji Agus Salim berpikir seperti ini. Anggap aja dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Setahu saya di sini adalah forum mahasiswa atau forum manusia seperti itu ya. Tapi kenapa kok bisa ada suara kambing di pojok sana gitu. Nah, itu tuh adalah subversi. Jadi cara-cara khusus yang bisa kita lakukan pada saat keadaan-keadaan yang bisa ditangkal. Nah, itu menarik menurut saya. Terus juga ada contoh lain nih, seperti ada anak Perancis gitu ya, yang memiliki guru. Jadi gurunya ini mungkin kita bikin lebih lebih seksi ini pembahasan pada kali ini. Gurunya ini adalah ateis seperti itu. Dan kemudian mayoritas orang Perancis memang pada saat itu adalah ateis. Makanya dengan cerita seperti ini akan relevan di sana. Jadi misalnya ya, kata gurunya, saya adalah seorang ateis. Terus kemudian dia mengajar dan dia tanyakan kepada anak-anak muridnya, apakah kalian seorang ateis juga gitu? Mungkin karena ada kekuasaan simbolis di sana, adanya doksa, maka anak-anak murid mencari aman, dia akan mengatakan bahwa saya adalah ateis tanpa dia memikirkan definisi dan sebagainya. Tapi di sana ada doksa yang melekat seperti itu karena ditakutkan muncul kekerasan simbolis. Nah, oke, kita masuk ke ranah berkenaan dengan kritik ya. Ada seorang mahasiswa atau mungkin siswanya yang merupakan seorang beragama, apapun agamanya. Misal contoh namanya adalah Natalie atau namanya adalah Muhammad, bebaslah seperti itu. Dan dia ditanyai, kenapa nih kata ibunya, kamu si Muhammad bilang kayak gitu. Ya saya beragama bu. Apa agamamu? Ya saya Islam bu. Loh kok kamu Islam? Ya karena orang tua saya Islam bu. Gitu. Lah kalau semisal orang tua kamu copet, orang tua kamu penjahat, apakah kamu juga akan menjadi copet? Kan menguji pikirannya nih, menguji pikiran si siswanya tadi. Oh ternyata sepersekian detik counter mekanismenya terpakai nih dari segi subversi, yaitu dengan cara seperti ini. Kalau misal orang tua saya copet atau penjahat, maka baru saya ateis, katanya kayak gitu. Nah, ini adalah cara-cara sebenarnya yang menarik kayak gitu untuk bisa kita gunakan ketika kita sedang mengkritik orang atau kita ingin menangkal kritik dari seseorang. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian lanjut lagi, dan nah ini ada juga distinction. Distinction itu adalah lebih ke arah cara-cara agar meninggikan diri kita. Semisal kayak gini, dalam skenario-nya dia adalah seseorang yang menjadi calon pemimpin nantinya, dan ya tentu calon pemimpin kan pasti diuji fit and proper test, aklamasi ataupun uji publik dan lain sebagainya. Ditanya oleh forum kayak gini, emang kamu mampu untuk menjadi pemimpin selanjutnya melampaui pemimpin sebelumnya? Kan ada bahasa-bahasa yang mungkin menjorok ke arah meremehkan seperti itu ya. Kemudian ya lalu dia menjawab, tentu saya akan berusaha untuk menjadi pemimpin selanjutnya dan mengharumkan nama kampus dia kayak gitu ya, yang sudah melekat dengan saya, dan kemudian Isma Parsi yang akan melekat dengan saya. Dan sebenarnya bahasa ini kalau kalian lihat itu biasa-biasa aja, tapi sebenarnya ketika dia menyebutkan nama kampusnya, dan kampusnya itu adalah kampus top 3 gitu, atau kampus yang berasal dari kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia, maka di sanalah tempat dia meninggikan diri dari orang yang berada di forum tadi. Agak berbeda ya, kalau di subversi tadi jelas bahwa di sana kita menyerang balik orang tersebut kayak gitu, menyerang balik. Kalau ini lebih kepada mekanisme bertahan, tapi disisihkan dengan meninggikan diri. Contoh, misal saya berasal dari kampus UI, maka saya akan mengharumkan nama UI dan Isma Parsi gitu, dan teman-teman semuanya. Misal kayak gitu. Jadi karena UI itu brandnya tinggi, misal nih contoh aja, alhasil kita menggunakan UI itu kita sematkan, dan kemudian nanti mungkin akan muncul kekuasaan simbolis setelah itu. Karena apa? Karena orang yang mengkritik tadi, dia mungkin berasal dari kampus yang berbeda seperti itu, atau mungkin tidak bisa masuk UI, atau dia bahkan gagal masuk UI. Misal contoh seperti itu. Kita bikin bahasanya lebih sensitif, mungkin lebih menarik juga, karena tentu membahas terkait kritik dan sebagainya ini
ini sebenarnya kita perlu menggali sampai ke arah dagingnya. Oke, kita lanjut. Dan kemudian condescendence. Jadi condescendence ini lebih ke arah merendah untuk meninggi. Nah, ini mirip sebenarnya dengan keadaan yang tadi. Ini skenario-nya kita permak sedikit, tapi ada bahasa yang dirubah. Oke, jadi emang kamu mampu untuk bisa menjadi calon pemimpin selanjutnya ketimbang dari pemimpin sebelumnya gitu dengan lebih baik? Nah, dia menjawab kayak gini, tentu saya sudah kalah dari pemimpin sebelumnya. Karena apa? Karena saya tentu adalah kader yang baru, kami lahir dari zaman yang berbeda, dan kemudian apalah saya hanyalah kader yang mungkin masih perlu banyak belajar. Nah, itu tentu cara merendahnya. Tapi balik lagi nanti dia membahas, tapi tentu saja saya berani bertekad untuk mengharumkan nama UI dan nama Isma Parsi, atau kita ganti ya, mengharumkan nama UP dan nama Isma Parsi dan juga teman-teman yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Nah, contohnya seperti ini. Ini konsep-konsep yang bisa diadaptasi. Oke, tuh, dan kemudian ada eufemisasi. Nah, ini mungkin hampir terakhir. Jadi ini lebih kepada retorika untuk meredam. Oke, semisal ada seseorang yang menyerang, mengapa kamu kumpul kebo dengan dia? Seperti itu. Dan ini jadi dalam sebuah kasus ada dua orang, sepasang cowok dan cewek kayak gitu, tapi dia selalu berada di dalam satu rumah yang sama gitu. Dan dia ini mungkin ada keterikatannya dengan organisasi dan sebagainya, dan kita tahu bahwa pasangan cewek dan cowok misal di Indonesia itu tabu banget, atau mungkin tergantung di daerahnya ya. Kalau misal di epicentrum itu berbeda culture-nya dengan yang mungkin di wilayah-wilayah lain, tapi mostly pasti tabu banget gitu ya kalau belum nikah tapi sudah satu rumah dan sebagainya. Nah, ini kita bikin aja contohnya yang lebih seksi seperti itu. Kenapa kamu kumpul kebo dengan dia? Nah, cara eufemisasinya adalah untuk meredam konflik tersebut itu seperti ini. Siapa yang bilang kumpul kebo? Kami hanya hidup bersama dan saling membantu. Nah, itu caranya. Eufemisasi. Dan ini juga bisa dipergunakan ketika teman-teman dikritik atau menangkal kritik. Nah, atau ketika teman-teman memberikan kritik dan ditangkal seperti ini, lalu teman-teman counter lagi dengan kritik baru. Oke, nah ini yang terakhir, depolitisasi. Ini yang paling, kalau semisal nih ketersesatan logika terjadi, biasanya berakhir kepada depolitisasi. Biasanya ya, bahkan sekalipun pejabat. Nah, contohnya kayak gini. Semisal ada seseorang yang dia mati habis-habisan diserang oleh teman-teman forum atau debat club dan lain sebagainya, semisal, dan kemudian dia nggak bisa nge-counter karena apa? Karena reasoning yang dia pakai itu terlalu dangkal dan nggak logis, kayak gitu. Alhasil kayak gini dia pasti ngomong akhirnya, oh come on, kayak gitu. Come on, kita kan seiman, kita kan warga negara Indonesia, kita kan satu saudara, satu RT, satu kabupaten, satu kecamatan, satu provinsi, satu ras, satu suku. Gitu. Masa kalian berlaku seperti ini kepada saudara kalian sendiri? Nah, itu tuh depolitisasi sebenarnya ketika dia sedang dikritik oleh mahasiswa atau apapun itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang berkenaan dengan strategi-strategi ini. Seperti itu mungkin teman-teman. Baik, kalau dari penjelasan Kak Yuliansyah tadi, mengkritik juga tentunya harus memandang apa yang harus dikritik ya Kak? Yap, betul. Lalu perlu pertimbangan dari kritikus itu sendiri tentang apa yang harus dikritik dari suatu objek. Menurut Kakak nih, apa sih yang harus di-point out ketika mengkritik suatu objek? Oke. Yang menjadi penting ya, ketika teman-teman ingin mengkritik seseorang, kembali lagi nih, ke arah di mana konsep-konsep filsafat yang dibutuhkan. Semisal nih, kita berada, ini pernah ya kejadian di zaman filsuf itu sendiri. Jadi di zaman filsuf ini, dia mengajarkan terkait filsafat etika. Alhasil, filsafat etika ini, itu diajarkan dia dengan cara yang baik. Sebenarnya itu adalah penghinaan buat filsafat itu sendiri. Karena apa? Karena dia sebagai filsuf etika seharusnya mengajarkan filsuf etika tersebut dengan cara yang bebas tadi, mau buruk ataupun mau baik, karena dalam rangka mengajarkan seperti itu. Oke, balik ke pertanyaan. Tadi lebih ke arah mana? Terkait pain point-nya ya. Terkait pain point-nya, berarti maka ini kembali lagi perlu disesuaikan dengan kondisi-kondisi mikropolitik, makropolitik, dan kemudian atau tadi pada forum kemahasiswaan yang umumnya bebas nilai atau debat club competition ya. Itu pasti no hard feeling seperti itu, karena pasti di akhir akan ada apresiasi atau permohonan maaf kalau misalnya ada perkataan dan sebagainya yang kayak gitu. Dan kemudian juga kalau semisal memang teman-teman nih dalam keadaan hal-hal penting yang krusial kayak gitu, maka pain point yang lebih dasar daripada itu adalah keinginan akan perubahan. Jadi kalau misal di debat club teman-teman ingin mengkritik, maka harapannya tujuan akhirnya tuh bukan cuma menyerang, tapi langkah konstruktivisme yang ideal di dunia, entah itu dari sudut pro atau kontra, atau mungkin dalam forum mahasiswa, maka tempatkan teman-teman itu ke langkah yang paling idealnya. Contoh misal di mikropolitik, memang teman-teman mempertimbangkan emosional dari
seseorang yang tadi, yang menjadi teman-teman kritik. Tapi balik lagi, bisa nggak nyampe kritik tersebut itu masuk ke dalam relung hatinya dan kemudian mengubah sudut pandangnya. Sama, kalau misalnya teman-teman ingin sarkas dan kemudian ingin satir, menggunakan satire gitu ya, kepada makropolitik keadaannya, dan kemudian ingin menarik perhatian atau atensi dari orang-orang yang memegang hegemoni dan masuk ke dalam relung hatinya, maka poin-poinnya adalah lakukan itu, bukan hanya ketika teman-teman nih memahami, oh caranya seperti ini, tapi keadaan ideal dan kemudian ketercapaian ini harus seperti apa. Nah, itu tuh dasarnya ya, ketika teman-teman mengkritik. Jadi, kebanyakan nih orang-orang ngekritik karena apa? Karena dia pengen cari sensasi aja. Terkadang seperti itu. Tapi yang lebih penting daripada itu, harus ada nilai di dalamnya. Karena dengan adanya nilai, dengan adanya value di dalamnya, maka penggunaan konsep-konsep yang sebelumnya saya sampaikan itu menjadi jauh lebih bermakna. Karena kalau misal dia hanya mencari sensasi, maka poin-poin yang tadi itu hanya dipakai untuk alat meramaikan forum, menambah-nambah waktu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu mungkin dari kakak nih, Elvira. Oke, jadi ketika kita mengkritik suatu objek, kita harus memerhatikan pain point dari suatu objek itu ya, Kak. Yap, betul banget, Helmi. Kemudian nih, Kak, bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan kritik yang kemungkinan akan menyinggung hal-hal sensitif di lingkungan umum nih, Kak? Seperti kritik yang mengandung sara, ujaran kebencian, atau mungkin gangguan mental. Oke, got it. Nah, jadi berkenaan dengan mungkin Sarah ya. Sarah dulu nih, sebelum mungkin ke arah hal-hal yang psikologis. Karena hal-hal psikologis ini saya juga punya pandangan yang agak sedikit berbeda dengan orang-orang awam. Seperti itu. Oke, terkait Sarah. Kalau berkaitan dengan isu Sarah, maka kritik ini harapannya sebenarnya bisa diarahkan kepada lembaga atau organisasi terkait yang ideologis terhadap Sarah tersebut. Contoh, semisal teman-teman itu adalah PPDC, seperti itu ya. Di bawah naungan farmasi gitu. BEM farmasi atau HIMA dan sebagainya. Atau mungkin tidak dalam naungan tersebut, tapi dalam lingkungan farmasi. Yang pada hakikatnya, maka basic dari teman-teman itu adalah sains dan teknologi. Maka, ketika teman-teman ingin berdebat terkait isu SARA, itu jangan menggunakan basic dari kefarmasiannya, dalam artian membawa nilai yang berasal dari PPDC-nya. Walaupun teman-teman diajarkan cara mengkritik yang bagus dan sebagainya di dalam PPDC. Tapi, alangkah lebih baiknya secara ideologis, teman-teman mempunyai organisasi baru yang menjadi framing, seperti itu, yang melekat kepada teman-teman, dan ibarat kata tuh, oh ini loh, saya dari organisasi ini dan saya cocok banget nih untuk urusan isu SARA ini. Contoh, misal organisasi seperti Cipayung, kayak HMI, misal ya, HMI itu Himpunan Mahasiswa Islam, tapi kalau misal dalam agama Kristen tuh kalau nggak salah ada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, itu Cipayung, dan itu membahas terkait agamanya masing-masing secara fundamental. Dan kalau semisal ada tubrukan, maka dua organisasi ini yang harusnya memang berdiskusi, bukan PPDC atau mungkin ISMA Parsi dan sebagainya. Nah, itu ada basic yang memang berbeda. Makanya kalau kita di ISMA Parsi, itu kita tidak mengambil isu yang berkaitan dengan SARA, karena apa? Karena memang nggak make sense kalau misal memang kita yang mengurusi itu. Mending kita cari slot di mana isu-isu kesehatan dan isu kefarmasian itu juga membludak permasalahannya gitu. Mending kita isu strategisnya ke arah sana. Dan di dalam isu itu sebenarnya ya menyesuaikan kembali. Jadi isu strategis itu ada beberapa faktornya kenapa kita mengambil. Contoh, urgency, kemudian kedua momentum, ketiga spektrum kebermanfaatan, keempat itu ada aksesibilitas data, dan kemudian kelima itu kapabilitas sesuai proporsi. Nah, itu pertimbangan dalam menentukan isu. Nah, makanya untuk sampai kepada isu SARA, itu balik lagi, hal ideologisnya apa dari lemnya, kemudian visi misinya, itu harus disesuaikan seperti itu untuk hal seperti ini. Oke, dan kemudian berkenaan dengan ranah psikologis ya. Nah, ranah psikologis ini sebenarnya kalau di dalam ranah filsafat, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat membingungkan. Bahkan ketika teman-teman nih ingin mempelajari seluruh manusia, itu tidak cukup dengan menggunakan data dan variabel-variabel yang dikumpulkan dari sebuah penelitian kalau menurut para filsuf. Karena apa? Masing-masing manusia itu spesial, masing-masing manusia itu otentik. Jadi, kalau misal berkenaan dengan hal ini, memang perlu mempertimbangkan banyak faktor lagi, seperti itu, terkait psikologis. Tapi, ada cara untuk membatasi, atau bahkan kita ingin meningkatkan semacam batasan tersebut, dan kemudian meningkatkan value yang ada di diri mereka. Contoh seperti ini, kita hegemoni, kita kasih doksa ya, kalau misal dalam mikropolitik. Misal, kakak adalah ketua BEM kalian. Tentu, untuk menghindari permasalahan terkait kritik, masalah koordinasi, maka ada suatu basic yang akan kakak sampaikan kepada kalian, yaitu apa? Basic terkait kendali psikologis. Contoh, menggunakan konsep Myers-Briggs test, tes kepribadian, gitu ya. 16 tes kepribadian. Terus kakak sampaikan seperti ini. Teman-teman semua, mohon maaf, kalau semisal kakak itu adalah orangnya yang suka dominan, intoleran, dalam artian intoleran mungkin lebih ke arah pendapat, kakak lebih condong mungkin kuat terhadap pendapat kakak sendiri, dan kemudian kakak tidak peduli, mau kalian menyebutkan kakak adalah seseorang yang psikalem yang tidak sensitif, selama kakak adalah psikalem yang efisien. Karena apa? Karena kepribadian kakak adalah
ENTJ. ENTJ itu commander. Nah, jadi teman-teman bisa lagi nih untuk memahami terkait hal tersebut. Dan ketika pengen menjadi kalian, sebenarnya kakak sarankan banget untuk menggunakan hal ini karena apa? Fungsinya tadi meningkatkan value masing-masing kepribadian yang melekat kepada teman-teman dan kemudian juga membatasi gerak mereka. Atau dalam artian mereka bisa ibarat kata itu meredam emosi mereka dan kemudian mereka membuat hal-hal yang berkenaan dengan negativitas yang ada dari kakak itu menjadi biasa. Contoh kayak tadi, dominan, intoleran, dan lain sebagainya. Misal contohnya seperti itu. Nah, itu sudah memang datanya ada dan kemudian variabelnya memang termetakan. Tapi setidaknya ini udah gold standard. Jadi MBTI itu udah gold standard teman-teman. Jadi jobnya mungkin nanti diarah kemana nih? Oh nih masing-masing orangnya ke sini. Jadi orang-orang yang potensial untuk dikritik nih alangkah lebih baik udah diketahui oleh anak-anak buahnya kayak gitu. Kalau dia tuh orangnya kayak gini, ini kayak gini. Oh yang satu ini orangnya emosional banget, berperasaan banget, gampang baperan. Jadi nggak bisa yang terlalu dikritik dengan sarkasme. Gitu. Mungkin dia bisa dikritik dengan cara face to face. Nah, itu tuh beberapa hal-hal trikinya kayak gitu ya. Kalau misal teman-teman ingin menjadi patriotisme sejati dan kemudian ingin mempertimbangkan. Tapi balik lagi, kakak lebih percaya bahwa manusia itu tidak bisa termeta-metakan dengan konsep tadi. Walaupun itu gold standard ya MBTI. Karena apa? Mempelajari manusia itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan selama manusia hidup, itu dia akan selalu mencari versi terbaiknya. Alhasil, ketika teman-teman mempelajari manusia itu pada saat SMP, maka ketika setelah dia menempuh jenjang pendidikan di university, itu pasti nanti akan ada perubahan lagi kayak gitu loh terkait kepribadian dia. Ya dia mungkin dulu pendiam, tapi sekarang pada saat di kampus dia ternyata aktif berorganisasi, bahkan dia berada di organisasi nasional. Bahkan ternyata pada saat nanti bekerja, kok dia malah pendiam lagi gitu. Nah, itu manusia. Erat kaitannya dengan perubahan dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin Helmi. Baik, berarti dari seluruh perbincangan ini berarti kita harus jangan cepat puas ya Kak dengan apa yang kita udah capai kali ini. Kita tetap harus menggalinya. Betul. Dari seluruh perbincangan kita pada episode ini, kita belum bahas sesuatu yang penting nih Kak. Apa sih esensi atau manfaat dari melakukan kritik terhadap sesuatu? Kemudian, seberapa pentingkah penyampaian kritik pada suatu forum diskusi atau seminar yang melibatkan antara audiens dengan narasumber nih Kak? Oke, got it. Ya, tentu poin pertamanya adalah personal branding. Jadi ketika teman-teman memiliki kritik yang khas dengan mungkin seni, strategi bahasa, dan politik yang tadi, maka personal branding akan ada potensi naik. Contoh, misal di forum latihan kepemimpinan, forum seminar, forum diskusi publik, kajian, dan lain sebagainya. Ada semiotik ya, ada pemaknaan khusus di sana, bahwa ketika teman-teman mengkritik, maka harapannya teman-teman akan jauh lebih dikenal oleh pemateri tersebut. Nah, itu adalah pain point yang penting juga. Selain ya, yang pertama yang udah kita bahas, bahwa keinginan adanya perubahan. Nah, tapi ada juga faktor ketiga yang agak menarik nih. Jadi biasanya orang yang mengkritik itu sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Tapi apa? Tapi dia ingin menguji orang yang dikritik. Biasa banget seperti itu sebenarnya di ranah forum mahasiswa ya. Tapi kalau di seminar mungkin agak jarang seperti itu. Tapi lebih ke arah ya personal branding tadi. Tapi kalau di forum mahasiswa itu sebenarnya mereka udah tahu jawabannya. Tapi mereka pura-pura gitu. Karena apa? Kenapa mereka pura-pura? Karena mereka tahu kalau jawabannya ini itu sangat-sangat menarik. Walaupun mereka udah tahu jawabannya. Sangat-sangat menarik dan bisa apa? Bisa memberikan value lebih kepada teman-teman forum yang lain yang belum tahu. Nah, biasanya seperti itu orang-orang kritis ya. Makanya jangan heran kenapa orang-orang kritis tuh suka nanya dan sebagainya tuh sebenarnya bukan karena dia udah belum dapat jawabannya semua gitu. Tapi sebenarnya dia udah tahu jawabannya, tapi dia pengen menekankan kembali kalau dari sudut pandang orang ini seperti apa kayak gitu. Walaupun dia udah punya nih sendirian kayak gitu. Apalagi kalau kakak ya, sakastrat ya. Kakak urusannya di balik layar semua gitu. Berkenan dengan kajian, produk ilmiah, bikin tulisan, solusi, problematika dan sebagainya. Dan kemudian ada mungkin seminar membahas hal tersebut bersama stakeholder. Kakak adalah moderatornya. Kemudian kakak mungkin menyampaikan beberapa kritik dengan cara satire atau sarkas, apapun itu. Dan kemudian sebenarnya bukan berarti jawabannya tadi. Pain point-nya adalah lebih ke arah kakak nggak tahu, tapi lebih kepada kakak pengen menyebarkan apa yang ada di pikiran orang ini kepada teman-teman yang lain. Atau mungkin apa yang belum bisa kakak sampaikan pada saat itu kepada teman-teman yang lain. Karena apa? Karena kakak pada saat itu menjadi moderator, bukan orang yang menjawab seperti itu. Nah, oke. Got it? Mungkin sampai di situ. Oke, terima kasih nih Kak atas jawabannya. Tapi sebelum kita menutup perbincangan pada episode kali ini, apakah ada yang belum kakak sampaikan untuk topik kali ini? Sampai sejauh ini menurut kakak udah semua ya, udah semua banget. Tapi mungkin sebagai pesan terakhir kakak gitu untuk teman-teman yang berorganisasi dan sebagai organisatoris, tentu ada mungkin satu semacam kata motivasi yang sangat-sangat menarik untuk kakak. Mungkin lebih bukan ke arah motivasi sih, lebih ke arah trigger ya. Jadi seperti ini. Ini dari Buya Hamka. Jadi kalau Buya Hamka tuh bilangnya kayak gini. Jangan sampai mahasiswa itu terbelenggu oleh tubuh yang malas. Padahal teman-teman itu memiliki
pikiran yang cerdas. Jadi konteksnya adalah pikiran yang cerdas tadi jangan sampai terbelenggu oleh tubuh yang malas. Karena apa? Karena menurut kakak itu sangat-sangat penting ketika teman-teman nih melakukan produktivitas 0,001% di setiap harinya itu lebih bagus daripada 0,00000% banget kayak gitu. Itu jauh lebih penting. Jadi di setiap harinya itu selalu ada produktivitas. Dan kemudian juga mengutamakan hal-hal tersebut sebelum lelah. Dalam artian jangan sampai teman-teman itu berhenti sebelum lelah, sebelum capek dan sebagainya. Makanya ada katakan tipes kerja tipes seperti itu ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan gitu. Nah, itu memang waktunya berhenti itu tipes itu gitu. Jadi kalau misal belum tipes ya udah gas aja terus gitu. Kalau capek oke, berhenti gitu. Nah, dan kemudian janganlah juga ketika teman-teman itu udah ngerem atau udah pasrah sebelum bekerja keras secara optimal, oke? Jadi kalau misal kita runut dari awal ya, jangan sampai lebih ke kayak gini. Jangan sampai pikiran yang cerdas terbelenggu oleh tubuh yang malas, yang mengutamakan istirahat sebelum lelah dan mengutamakan pasrah sebelum bekerja keras. Nah, itu tuh runutannya. Mungkin itu kata-kata terakhir untuk trigger bagi teman-teman juga ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa mengkritik itu mempunyai triknya tersendiri ya. Kemudian perlu adanya suatu pemikiran cepat atau critical thinking. Kemudian kritik pun harus penuh dengan kejelasan dan dengan materi kritik yang cukup dapat membuat kritik itu menjadi sesuatu yang apik. Yap, betul banget. Yap, betul sekali. Usai sudah perbincangan kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab pada podcast kali ini dan masih mau berbincang lebih jauh dengan Kak Yuliansyah, boleh banget nih kepoin media sosialnya Kak Yuliansyah. Boleh disebutkan kan? Mohon maaf, boleh disebutkan Kak sosial medianya apa saja? Oke, sosial media kakak itu kalau semisal Instagram ya, itu ada yulian.carlo, dan kemudian kalau misal WA mungkin bisa diminta ke panitia aja, seperti itu. Tidak masalah, sebarkan aja. Feel free aja to ask ya, kakak nggak masalah, intinya teman-teman mau DM dan lain sebagainya. Menurut kakak ya, apapun itu, semisal bahasanya mungkin belum teratur dan lain sebagainya, menurut kakak ya, memang mahasiswa itu waktunya salah gitu. Jadi nggak apa-apa, lakukan aja banyak-banyak kesalahan, dalam artian, bukan konteksnya pengen selalu salah, tapi ada langkah konstruktif, walaupun secara objektif masih salah, seperti itu. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman untuk di-follow sosial media kakak Yuliansyah. Oke, sekian pembahasan kita pada episode kali ini. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Kak Yuliansyah nih, karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber dan berbagi ilmu dengan kita semua. Oke. Jangan lupa nih buat teman-teman, bisa juga cek PPDC Podcast di platform Spotify PPDC, Instagram, dan YouTube SEMA FFPMUP. Aku Helmi Fatih. Aku Elvira Zara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.